Kesempatan yang diberikan. Shalom, damai di hati, salam sejahtera bagi kita sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati para peserta dari berbagai organisasi adat, lembaga adat, masyarakat yang ada di Kota Manado hadir di sini, yang kami kasihi dan yang kami hormati Bapak Pendeta Tona Aswangko Hanipanto, ya, Tona Aswangko atau Ketua Umum Laskar Banguni Indonesia bersama Pak Repli, ya, dan jajaran. Juga hadir juga Bapak Roni Mungisidi, beliau baru terpilih Ketua AMAP Aliansi Masyarakat Adat Bantik Sulawesi Utara beserta jajaran. Juga ada Ketua Dewan Adat Masyarakat Bantik Bapak Berti Monangin, dan para pengurus, ya, juga LSM yang lain ataupun organisasi adat yang lain. Ini ada dari Milisi Waranei, ada Loyot Maesaan, ya, dari adat Borgo juga, ya, dengan pemangku adat masyarakat Bantik. Itu pencegahan, pemberantasan penyalahgunaan peredaran gelap narkotika dan prekursor. Jadi memang ada instruksi memang langsung dari Presiden, dan ini dimintakan seluruh kementerian lembaga baik pemerintah, seluruh stakeholder, seluruh elemen-elemen masyarakat itu kita sama-sama bahu-membahu dalam rangka rencana aksi ini. Itu kita ajak untuk komunikasi, kita berdialog, dan diharapkan timbul partisipasi aktif dari seluruh masyarakat, ya. Karena kalau tokoh-tokoh masyarakat ada hadir, kemudian menjadi semacam pelopor, kemudian menjadi kepanjangan dari BNN untuk menyampaikan. Karena di dalam satu komunitas, kalau apa yang disampaikan oleh seorang tokoh adat itu keterpengaruhannya terhadap masyarakat itu besar. Maka pada hari ini, hari Kamis tanggal 28 Oktober 2021 jam 9, ya, kami nyatakan kegiatan pengembangan kapasitas P4GN pada lembaga adat dan kearifan lokal itu dinyatakan secara resmi dibuka. Ya, kemudian mungkin kita bisa lanjut. Kami ini narkoba itu sebenarnya cuma semacam kependekan aja. Dia terdiri dari narkotika, psikotropika, dan bahan berbahaya atau bahan adiktif lainnya. Ini jenis-jenis narkotika yang banyak beredar di Manado. Sesuai data-data yang ada, kita koordinasi dengan sumber data ada Polresta dan di Polda. Ini sabu-sabu. Sabu-sabu ini jangka pendek, jangka panjang. Sebenarnya siapa Suparna rasa sabu-sabu sudah tahu ini dia. Tuh, kalau kesaksian dari Pendeta Hani, solalui semua tuh masa kelam di Jakarta. Beliau banyak macam-macam lah di Jakarta, dunia gelap, dunia terang. So lihat di YouTube, di kesaksian-kesaksian, jadi kehidupan semua itu dia, semua itu banyak tahu. Dulu Jakarta belum terlalu heboh tuh dengan sabu-sabu. Lebih banyak cimeng, ya, ganja dengan obat-obat daftar G, rohypnol, apalagi banyak yang daftar G lah dulu. Mungkin tahun-tahun 80-an. Baru berubah mulai sabu-sabu 90-an. Lanjut, ini sudah ada DP dampak-dampak, ya. Saya kira sudah banyak yang tahu semua ini dia. Kalau kita pakai ini ekstasi. Ekstasi mulai heboh tahun 90-an, ya. Mulai zamannya Ria Irawan.
96 dimulai. Ya, di Belanda. Baru masuk ke Jakarta. Ini ganja. Ganja ini secara kasat mata kita bisa lihat bahwa daunnya itu ganjil. Ada 3, 5, 7. Ya. Kalau di negara-negara bagian Amerika dan negara tertentu di Eropa, ganja itu dilegalkan. Tapi Indonesia dorong usulkan untuk legal, tapi ditolak di BNN-RI, ditolak karena ganja itu ada mengandung ini cannabinoid, THC, tetrahydrocannabinol atau THC. Kalau di Indonesia kebanyakan banyak di Sumatera, Pulau Sumatera, di Aceh itu pasti, atau di Sumatera Utara itu. Ini tembakau gorila. Tembakau gorila lebih parah ini dia. Bisa batalanjang kata orang ini dia. Kalau pakai ini, sadis dia. Tapi ini tembakau gorila ini rupanya di tembakau biasa kemudian disemprot. Terakhir ada yang ditangkap dari BNN, ada tangkap itu di Jalan Hasanuddin di Pasar Sindulang 2. Sindulang ya. Ini 3X. 3X ini banyak di daerah utara lah, Manado Utara sana ini. Ini kalau PCC ini cuma mengandung paracetamol, kafein, orisoprodol. Ini kejadian di Kendari. Banyak ditemukan ini dia. Karena anak-anak ini ada 3 anak itu karena talang banyak-banyak dan over. Kejadian di Kendari ini lanjut. Nah ini sering anak-anak sekolah pakai ini dia. Lanjut. Ini komiks sebenarnya obat batuk. Cuma karena mengandung paracetamol, ya, dorang dengan murah tuh, baru mix dengan cap tikus. ini dia. Masuk lem ehabone yang kaleng-kaleng itu dia. Ya, lanjut. Ini DP jalur, saya kira semua boleh dapat gambaran ini dia. Ada jalur udara, ada laut, ada darat. Kebanyakan yang masuk ini dari darat. Kalau ada yang tangkap di Terminal Malayang karena dibawa mulai dari Makassar, dari Makassar juga dari Jakarta masuk, Surabaya masuk ke Makassar, bawa dari Kalimantan juga masuk di Pelabuhan Parepare, dari Kalimantan itu, dari Malaysia itu dia. Jalurnya ini paling banyak dari darat, karena darat itu susah dideteksi, dia orang lebih rasa aman. Kalau ini kan Filipina melalui Sangir tuh. Ini data-data sumbernya itu dari Polresta Manado ini. Ini mengenai crime total, crime clearance. Berdasarkan TKP ini dia paling banyak di Singkil, Mapange 3, Wenang. Tahun 2020, 2021 Singkil 6, Mapange 3, Wenang 2, Tuminting 6, Malaleng 1. Dulu kepada Bapak kita, Kepala BNN Kota Manado, dan masih ada waktu, kami berikan kesempatan kepada Bapak Ibu sekalian untuk mungkin ada saran, masukan. Kami lihat di sini ada Pak Pendeta Hani, mungkin banyak saran yang bisa disampaikan, ataupun bagi yang belum sedikit mengerti atau paham bisa bertanya langsung kepada narasumber. Paha memang banyak bergerak di bidang adat selaku Ketua Aliansi Masyarakat Adat Nusantara Provinsi Sulawesi Utara. Juga sebagai sekretaris di Aliansi Masyarakat Adat Bantik. Tapi profesi sehari-hari sebagai guru, ini yang tertarik, yang ingin saya tanyakan, karena dampak yang sehari-hari juga kami bisa lihat kepada anak-anak. Selaku guru SMP dan SMK, pertanyaan kami pertama ini, anak-anak SMP dan SMA yang menggunakan ehabon begitu dampak, dompet tanpa di bengkel-bengkel. Kalau solia ada orang pulang sekolah,
Kongsolia itu orang ada di bengkel-bengkel, kontanya orang mau tunggu-tunggu ini black ring. Yang pertanyaan kami ini Bapak, betul memang bahwa mereka punya izin ini toko-toko bangunan. Tetapi adakah lem lain yang bisa menggantikan posisi Ehabon ini? Karena kalau ini tetap diizinkan, maka Ehabon adalah 0 kelas TK menuju narkotika. Ini yang kami amati di sekolah. Jadi kalau boleh, ganti stove. Ini lem ini. Kan ada jalan, teknologi lebih canggih. Ini hanya masukan, itu pertama. Kedua adalah, saya juga bernaung di perlindungan perempuan dan anak. Dampak akhir daripada pengguna narkotika adalah perempuan dan anak. Ya, terima kasih. Saya Audi Ende dari Milisi Warani, Ormas Adat Milisi Warani. Menyimak dari apa yang sudah dipaparkan oleh Pak Kepala BNN Kota Manado, bahkan apa yang sudah menjadi yang sudah disampaikan oleh ibu tadi. Kami memang dari Ormas banyak kali mencoba menyikapi tentang persoalan narkoba ini. Yang kami amati memang sasaran dari penyalahgunaan narkoba ini adalah anak-anak muda, remaja sampai pada yang meningkat dewasa. Itu sasaran utama. Dan memang jadi pergumulan kita bersama bahwa ini anak-anak ini dalam masa pertumbuhan, ingin mencari identitas. Nah, ini sudah masalah sosial. Jadi begini, ketika persoalan ini disampaikan kepada mereka, menjadi empati kita, tapi sebenarnya itu menjadi semacam suatu dilema. Karena secara psikologis begini, ini anak-anak muda ini yang sementara mencari identitas, ketika disampaikan hal-hal yang dilarang, malah mereka ingin mencari tahu. Mereka ingin membuktikan kenapa ini dilarang, kenapa ini dibatasi. Kota Manado, khususnya komandan kita nih Pak Reno, karena ini sebenarnya sudah penyuluhan sih sebenarnya. Baru kali ini penyuluhan seperti ini melibatkan ormas. Kenapa saya katakan begini? Karena dari apa yang disampaikan beliau ini, dari saya masih di Jakarta, saya sudah terlibat hal-hal begini. Dari make, dari dagang, jadi yang disebut semua itu kita pernah coba. Jadi kita bukan cuma penyuluh dalam tanda kutip karena belajar, tapi kita ada lewati semua itu. Sampai kita datang ke Manado, baru kali ini ada komunitas adat dan kearifan lokal yang dijadikan audiens ini. Jadi luar biasa, terima kasih Pak Kepala BNN. Ini saya anggap ini suatu terobosan, karena ini juga tepat, karena kita semua kan di tengah keluarga, di tengah masyarakat, kita bisa berperan menyampaikan apa yang ada ini. Nah, kalau balik kepada narkotika, negara sudah melabelkan bahwa ada 3 kejahatan luar biasa di Indonesia: terorisme, korupsi, dan narkotika ini. Kenapa bukan pencurian, penipuan, dan segala hal? Ada 2 indikatornya. Pertama, ini tentu sangat merusak. Ini apa dia narkotika, apa dia terorisme, apa dia korupsi. Makanya muncul nih di teroris ada Densus 88. Memang ada satu departemen dalam tanda kutip yang memang khusus menangani itu. Korupsi ada KPK, ini ada BNN. Nah, khusus ini narkotika ini ada beberapa kendala memang untuk kenapa dia tidak maksimal. Ini dikatakan adalah kejahatan luar biasa, tetapi ada perkataan penanganannya tidak luar biasa. Jadi, nah dihadapi saja secara luar biasa, kita berpikir positif bahwa negara berusaha untuk menangani ini, karena yang disampaikan oleh Kepala BNN ini itu betul.
dia kalau dilepas ini, negara kita bisa hancur. Karena orang yang kecanduan narkotika ini, dia bagaimana mau berpikir tentang negara, pekerjaan, keluarga. Dia hanya jadi egois bagaimana dia bisa mendapat narkotika ini. Makanya orang bisa rela melakukan tindak pidana apapun untuk bisa mengkonsumsi ini. Jadi dampaknya sangat mengganggu secara bernegara. Nah, kita sama-sama tahu begini. Kalau kita bicara praktisi hukum, umpamanya tentang pengacara, jaksa, hakim, polisi ini kan mestinya menjadi penegak untuk aturan-aturan yang mencegah khususnya narkotika. Tapi tidak bisa dipungkiri ada oknum-oknum di polisi, oknum di BNN, oknum jaksa, oknum pengacara yang terlibat dalam tanda kutip pemakai juga dan mencari keuntungan di dalam persoalan ini. Makanya dia sangat sulit diberantas itu karena yang mestinya jadi wasit dia ikut bermain gitu. Dia menjadi penegak hukum, dia juga bermain. Kalau buat kita sudah biasa itu pasal-pasal di sini, orang ketangkep dalam tanda kutip oknum loh, bukan institusi. Dia cuma pemakai, dikasih itu pasal 112 itu penjual, pengedar. Kalau keluarga datang, pengacara datang, pas diperiksa BAP-nya, kenapa kamu dikasih 112? Ini pengedar. Untuk dapat nih 127 sebagai pemakai, tidak bisa dipungkiri terjadi transaksi di sana. Dan rata-rata tergantung status sosialnya. Kalau dia menengah, ya mungkin sekitar 50 juta baru dikasih itu pasal 127. Tapi kalau dia pengusaha, dia pejabat, anggota dewan dan seterusnya, bergening ini jadi tinggi. Belum masuk di komandan dia bilang tadi itu tim asesmen terpadu itu. Nah, di situ untuk menurunkan waktu ditangkap sebenarnya melebihi itu. Aku atur di sana biar kasih turun. Nah, pada gram sekian berapa itu. Jadi ada banyak sekali celah hukum di sana, mulai dari tingkat polisi, pas dikirim nih SP21, kirim di Malendeng sana, sejak sampai Wewenang. So ada jaringan itu dari oknum polisi, oknum jaksa dengan oknum hakim. So jadi terpadu, saudara semua berjaringan sampai di situ. Saudara semua yang bermain dari pasal, hukuman ini sampai jaringan ke Mahkamah Agung. Rame kemarin yang petugas pajak itu. Siapa Wahyu ya? Kemana dia? Sampai di Mahkamah Agung di sini. Dan kita tahu karena kami terlibat di sana di asesmen situ sampai di pengadilan. Ini jadi saksi ini di sana. Jadi ini mainan ini yang membuat ada oknum-oknum yang jadi kaya cuma karena ini barang ini. Ini yang membuat jadi sulit. Mau berantas saja secara betul, kesulitannya banyak sekali. Karena apa tadi yang disampaikan Pak Reno ini, yang komandan ini, bahwa lem saja cuma satu jenis ini, berantasnya susah. Karena apa? Dia tidak masuk dalam kategori narkotika. Jadi biar kita orang ini pulang dari sini tenteng-tenteng nih satu kasel ini air lem air buat siapa yang melakukan? Di saat polisi tangkap tidak bisa diproses menjadi narkotika. Jadi ini anak-anak sekolah yang ini diambil cuma diberikan pengarahan, itu pun cuma 1x24 jam polisi harus lepas. Sedangkan daya rusaknya bahkan saya mau katakan lebih gawat daripada narkotika. Karena narkotika kan disebut begini, penyalahguna narkotika. Karena kalau dokter yang pakai dengan dosis yang betul, dia menjadi alat kesehatan. Tapi lem tidak diciptakan untuk itu. Jadi di saat anak-anak ini hidup, yang dihantam pertama otak. Sarafnya mulai terganggu. Itu yang Pak Kapala bilang, lihat aja di keluarga. Kalau mulai anak ini jadi pangmenyao, mulai di reaktif, doi lapas, mulai pancuri, mulai tidak disiplin sekolah. Nah ini tanda-tanda. Harus awas itu. Kenapa? Karena saya ini ada panti rehab, kurang lebih sudah 15 tahun dirombohkan. Kita menangani bukan cuma yang narkotika tingkat 1 itu, sampai anak-anak lem kami rawat di sana. Jadi ada yang jadi sudah ambil pisau, saya potong leher. Tuh orang ngomong yang kacau bawa lari ke rumah sakit. Jadi kalau hanya dalam tanda kutip kami digaji udah enggak nangani. Urus orang waras aja susah,
apalagi orang yang nyendak waras. Ini orang-orang begini saya nyendak waras. Nah, ada orang ada di robokan sana. Belum tuh orang mesti siapin, ada 6 orang mesti jaga karena tempat saya itu kan terbuka, ada 3 hektar tanahnya. No, baku dusu dan orang jaga lari. Jadi sangat melelahkan. Nah, sekarang ini di rumah saya di TTD sekarang Pak, ada 9 anak gadis usia sekitar 14-15 tahun. Lagi direhab di tempat saya. Gratis itu. Mesti kasih snack pagi, makan siang, snack sore, makan malam, mesti jaga. Baru 1 hari dong sebelum pagar lari 10-10. Pulang baku dusu dengan masyarakat tangkap bawa ulang lagi. Kalau mau pikir begini, siapa ngoni, siapa orang? Saya selalu kasih tahu orang ini. Kalau lihat pada orang, bayangkan ini orang PAD atau orang PAD. Agar menyembuhkan orang empati untuk menjadi berkat ini generasi ini. Tapi perhatikan, hampir semua itu persoalan keluarga yang membuat mereka ada di Jawa. Bapak cerai, mama cerai, tinggal dengan oma sana, dorong dapat komunitas. Dan yang sangat menyakitkan sekarang, sudah beberapa tahap orang loku yang begini, periksa orang PHP, ada apa tuh, micet itu, apa DPN, iya, aplikasi micet. Rata-rata mereka nih anak-anak gadis jual diri, umur 13 tahun, 14 tahun, kan apa? Dorang sekarang Saya betul tadi dari AMAP, Aliansi Masyarakat Adat Bantik Sulawesi Utara, dipercayakan. Saya tertarik ini tugas kita orang. Kalau kita mendalami adat itu aturan dari Tuhan kepada leluhur setiap komunitas atau etnis yang ada. Ini saya yakini. Kearifan lokal ini melekat dengan pribadi setiap kita yang punya keyakinan iman. Ini tegak pemberantasan narkoba ini memang harus kita orang punya tanggung jawab. Badan Pemeriksa Keuangan dan Aset. Selain itu juga saya ada di jemaat sebagai BPPJ. Menyikapi ini saya hanya memberikan pandangan umum. Kesempatan yang diberikan lagi dari BNN. Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sehat buat kita semua. Komunitas atau Bapak Ibu sebagai pemangku adat istiadat yang boleh dikatakan orang-orang terhormat. Satu contoh yang baik, sampai memang BNN percayakan komunitas pemangku adat itu, adat-adat apapun itu menjadi contoh, menjadi ujung tombak dipakai BNN untuk sama-sama orang mencegah penyebaran narkoba. Karena muka beliau mungkin karena pakai masker sedikit nak kenal, nanti sebentar boleh membuka sedikit. Beliau punya muka wajah yang cantik ini banyak di layar kaca karena beliau ini merupakan pimpinan, salah satu pimpinan di Kompas TV, dan ada begitu banyak pengalaman pekerjaan beliau di bidang apa namanya itu ya, jurnalis, penyiaran, tetapi juga beliau merupakan tenaga dosen di Universitas Nusantara. Jadi di beliau ini merupakan pakar di bidang komunikasi. Kenapa kami mengundang beliau? Karena untuk mencapai terwujudnya program pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, untuk menunjang kota tanggap bahaya narkoba, untuk mencapai sasaran tujuan dibutuhkan komunikasi yang baik. Karena kadang visi atau misi dari sesuatu organisasi ataupun masyarakat tidak tercapai karena salah berkomunikasi. Nah, untuk itu dasar. Ya, next. Nah, sebelum kita lanjut, komunikasi itu sebenarnya apa sih? Kadang-kadang kita tahu, oh iya komunikasi itu ya sudah orang bercerita, orang berkomunikasi lah, bahas sesuatu. Tapi komunikasi merupakan bagian penting yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia sebagai makhluk sosial. Nah, secara etimologis, kata komunikasi berasal dari bahasa Latin communicare atau artinya menyampaikan. Jadi komunikasi itu kita menyampaikan sesuatu ke orang lain. Next. Nah, ini ada Efford M. Rogers and Lawrence Kincaid dalam buku Communication Network.
menyebutkan bahwa komunikasi ialah proses di mana dua orang atau lebih membentuk atau melakukan pertukaran informasi antara satu sama lain yang pada gilirannya terjadi saling pengertian yang mendalam. Jadi